bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari sama-sama nyanyikan. Inilah yang kurenungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu, Yesus. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, oh Yesusku. Ya Tuhan,
Mazmur 37 ayat 5 sampai 7. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Terima kasih ya Tuhan. Oh, ajarku berdiam dekat Dekati hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, sana kau menanti. untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dapat hadirmu. Inilah hidupku, hanyalah untukmu.
sekali lagi. Yes. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Shalom Kenisa. Happy Sunday. Tema kita bulan ini Christ-like, menjadi seperti Kristus gitu kan. Aku tuh lagi kepikiran mempelajari juga gitu. Apa sih kayak menjadi seperti Kristus tuh kayak gimana? What is to be Christ-like gitu kan. Of course mengasihi, sabar, generous gitu kan. Tapi kalau kita lihat daily life-nya Tuhan Yesus tuh kayak gimana sih gitu. Kalau kita tanya murid Tuhan Yesus, tanya ke Petrus gitu ya. Dulu tuh Tuhan Yesus kayak gimana sih kalau lagi hangout gitu. Orangnya kayak gimana sih gitu kan. Menurut aku ada satu karakter Kristus yang kita bisa lihat dari daily life Tuhan Yesus gitu. Tapi menurut aku itu susah. Which is Tuhan Yesus orangnya santai. Dia gak pernah terburu-buru, dia gak pernah tergesa-gesa. He's just chill gitu. Living in the moment, he's chill. Gitu kan. Di Alkitab tuh banyak banget cerita di mana orang-orang tuh buru-buruin Tuhan Yesus. Cepetan. Tapi Tuhan Yesus santai aja gitu kan. Contohnya waktu Lazarus mati gitu kan. Semua muridnya dia bilang, Tuhan Yesus, your beloved one is going to die gitu kan. Lazarus udah mau mati. Terus Tuhan Yesus malah ngapain? Di sini dibilang, waktu Tuhan Yesus dengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat. Panik dong semua orang, wah gimana sih ini ada mau mati, buruan. Tapi Tuhan Yesus malah, oh no, I'm gonna stay here. Aku mau pelayanan dulu di sini 2 hari lagi gitu kan. Pernah juga pas ceritanya Yairus gitu kan. Yairus anaknya udah mau mati gitu. Terus dia datang ke Tuhan Yesus, please come to my house now. My daughter is about to die gitu kan. Terus pas lagi jalan tiba-tiba ada perempuan yang pendarahan stopin Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berhenti gitu kan. Kalau kita pikir-pikir pasti semua orang kayak, Tuhan Yesus gimana sih kan kita lagi mau tolongin anak perempuan ini, buruan dong gitu. Tapi Tuhan Yesus malah gak terburu-buru, dia diem aja, yaudah saya mau bantuin orang ini dulu gitu kan. Jadi Tuhan Yesus tuh selalu santai dan gak pernah terburu-buru gitu kan, walaupun semua orang sekitarnya terburu-buru. And I feel like aku tuh orangnya gak santai. Selalu terburu-buru kayak, oh harus kejar deadline, harus kejar KPI. Terus tahun ini udah harus kayak gini. Kayaknya kalau karir tuh semuanya harus udah plan gitu kan. Semuanya tergesa-gesa. And I realize waktu aku kayak gitu, I'm not being Christ-like gitu. That's not Christ-like. Ketika kita panik, terburu-buru, tergesa-gesa, itu gak Christ-like gitu. Kenapa Tuhan Yesus bisa santai aja gitu, walaupun semua orang panik? It's because he trusts his father gitu. Dan ketika kita gak santai, ketika kita panik dan lain-lain itu berarti we don't trust our father gitu. Terus dalam keuangan kita juga, kita pengennya cepet-cepet gitu kan kayak, Tuhan Yesus aku udah persembahan, aku udah perpuluhan, mana nih kok gajinya gini-gini aja. Kok aku udah generous tapi I'm not growing gitu. Tapi we have to trust God's timing gitu. Jangan terburu-buru, santai aja gitu kan. Di Yesaya 30 ayat 15. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. In quietness and trust is your strength. That's Jesus' strength. In quietness and trust gitu. Ketika dia gak terburu-buru tapi percaya aja sama Tuhan. And that's where he find his strength gitu. And aku juga mau kayak gitu. I want to find my strength bukan ketika aku ambisius, ketika aku buru-buru cepet kerjain semuanya, tapi ketika aku in quietness and trust gitu. Jadi hari ini let's give in quietness and in trust. Mari kita berdoa. Thank you Jesus that you are a chill God, a God on your own timeline ya Tuhan.
Ampuni kami Tuhan kalau kita sering tergesa-gesa, terburu-buru ya Tuhan. We want to have a peaceful heart Tuhan. A heart that trust you ya Tuhan. Sekarang kita memberi ya Tuhan, kita memberi yang terbaik ya Tuhan. Dan kita gak mau tergesa-gesa, kita gak mau terburu-buru. We just want to trust your timing. In Jesus name we pray, amen. Selamat memberi. Yes. Setiamu Tuhan, I call you faithful for the promises you've kept, every need you've met. Lord, I'm so grateful you were with me every step. And I never will forget when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. We worship you, my Jesus, my Savior. Sama-sama katakan, I call you Savior. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. 'Cause when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, you never let me go. You have been so good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. We worship you. How baik bagimu Tuhan. For every morning, for every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turn away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. You have been so good to me, God, I can't believe how you
Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Put my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes, Lord Jesus, you've been so good. Kami mau menyatukan hati kami pada pagi hari ini Tuhan, dengan jiwa yang bersorak-sorai, bersukacita senantiasa. Kukatakan sekali lagi, bersukacita senantiasa. Bahwasanya kasih setianya kekal selamanya. Engkau baik banget Yesus. Biar terus Tuhan pada pagi hari ini, kami semua, seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di ruangan ini atau yang beribadah dalam online, mereka mengatakan bahwa you been so good. Engkau terlalu baik Tuhan. Dengan apakah kami membalasnya Tuhan? Yes Lord, kami hanya mau mengasihi dan mentaati apa kata firman-Mu saja Tuhan. Itu aja Tuhan, berbicara Tuhan. Biar dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur, kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan dengan keberanian. Karena kami tahu Engkau akan berbicara untuk masing-masing kami Tuhan. Biarlah semua adalah pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. That Christ-like mengalir untuk kami semua Tuhan. Kami siap mendengar urapi hamba-Mu, kosongkan diriku. Biar hanya Yesus saja yang berbicara untuk kami semua yang ada di sini. Thank you Jesus. In Jesus mighty name we pray. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu. God it's so good. Very good, very good. Kembali lagi masih dalam tema pada this month Christ-like. Menjadi seperti Yesus. Firman yang akan saya bawakan is Yohanes 14 ayat 6 katakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Saya mau men-sharingkan jalan seperti apa sih sebenarnya jalan yang Yesus mau ingatkan untuk kita menjadi serupa dan segambar seperti Yesus. Matius 7 ayat 12 sampai 14. Yuk kita buka firman-Nya ya. Haleluya. Luar biasa ya. Harus rada sedikit cepat nih karena ada penyerahan anak ada. Oke. Matius 7 ayat 12 sampai 14. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu
Dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatkannya. Kita semua yang percaya pada firman ini katakan amin. Amin. Di sini dikatakan jalan yang benar. Tapi menarik ya, sebelum dia mau kasih tahu, kalau kita lihat di Alkitab ini Yesus yang berkata ya. Jadi he said for us, dia katakan ini supaya kita mengikutinya. Ini loh perkataanku, ini loh jalan yang harus diambil. Tapi sebelum dia memberitahukan bahwa jalan apa sih yang benar, ayat yang menarik di ayat 12 dikatakan seperti ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat. Jadi sebelum dia memberi perintah, dia mau kasih tahu dari fundamentalnya. Bahwa kalau kamu pengen other people do, just do it first. Ini menurut hukum Taurat. Tapi kita harus mengerti bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Ya, jadi bukan dia meniadakan. Yes, there is hukum Taurat. Tetapi dengan hukum Taurat ini dia mau kasih contoh. Makanya whatever that he say dia tuh udah melakukannya terlebih dahulu Bapak Ibu. Ini menarik karena kita kadang-kadang pikir aku mau dia begini. Tapi Yesus itu kasih perintah sebelum dia kasih tahu ini jalan yang benar. Aku sudah melakukannya terlebih dahulu. Dia adalah teladan. Kalau dia rindu untuk kita mengampuni, dia sudah mengampuni terlebih dahulu Bapak Ibu. Kalau dia rindu untuk kita taat, dia sudah taat sampai mati. Whatever it is mengenai ketaatan, dia adalah masternya dan dia tidak berdosa. Jadi bersyukur kalau kita ini dalam perjalanan rohani, kita punya teladan seperti Yesus Bapak Ibu. Karena itu menjadi lebih mudah harusnya untuk kita. Karena kita lihat contoh. Makanya Ibrani katakan bahwa benar-benar teladannya tuh dia gak berdosa. Banyak ayat yang lain, di Petrus juga dikatakan, yuk lihat Yesus. Saat dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Saat dia menderita, dia tidak mengancam. Dia menyerahkannya hanya kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Ini benar-benar fundamental yang terutama dulu untuk penginjilan kita. Bahwa we have to do first, jadilah contoh, baru kita mengharapkan other people do. Ini sangat kuat untuk all type of relationship. Khusus untuk parenting, yes. Kemarin saya ada makan juga sama anak-anak muda yang baru punya anak-anak kecil. Mau masukin sekolah, makan malam. Satu umur 2, satu umur 5, satu umur 4. Busy. Semua sekolah dicari, bahkan ada yang nyekolahin anaknya 2 sekolah waktu TK. Lucu-lucu ya, gak salah. Semua orang tua memberikan yang terbaik. Tetapi at the end saya bilang gini, you know what? Pendidikan yang terbaik adalah dari rumah. Pendidikan yang terbaik adalah dari rumah. Itu saya alamin. Mungkin kalau tahu anak saya yang pertama Keisha, kemarin tuh baru umur 23. What a journey untuk sampai ke situ. Kalimat terakhirnya itu dia cuma bilang begini, this is I said parent, kerjain dulu sebelum kita mau anak kita itu mengenal Tuhan. Kerjain dulu sebelum kita mau anak kita itu berdoa sungguh-sungguh.
Kerjain dulu sebelum kita mau anak kita itu mengampuni. Karena tiba-tiba dia cuma ngomong gini, what is your message tahun umur 23? Mah, I think this is the year. Bayangin tuh, saya sangka dia udah kenal Tuhan dari dulu ya. Ternyata baru di umur 23. This is my really experience after 23 tahun sekarang saya baru ngerti apa artinya benar-benar put a high standard, apa artinya sangat penting mempunyai hubungan dengan Tuhan. Wow, because ini untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Because you give the example how the high standard of that to have a relationship with God. I'll see the fruit. Parent, ayo mumpung nanti ini ada penyerahan anak ya, cocok ya. Masih bayi, siapa sih yang gak mau anak-anaknya takut akan Tuhan? Siapa sih yang gak mau anak-anaknya merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Kerjain dulu. Kerjain dulu. Start it from us. Walaupun mungkin nanti dalam perjalanan kayaknya gak ada hasil deh. Kita udah berdoa jongkak-jangkik, tapi gak ada hasil. Selalu ada waktu Tuhan yang terindah. Jadi ini ternyata firman ini sangat applicable for all type of relationship. Husband and wife. Kalau kita mau istri kita atau suami kita berubah, kerjain dulu. Kalau kita mau benar-benar dilayani, layani dulu. Gak gampang, saya juga masih belajar banget. Gak sempurna. Tapi ayat ini benar-benar like mengingatkan saya lagi gitu. Karena kita banyak banget sebagai manusia tuh menuntut. Gue gak diginiin sih, gak diginiin. No, yuk kerjain dulu. Seperti Yesus. Yesus itu udah mengerjakan terlebih dahulu dan baru dia kasih perintah ini. Di ayatnya yang ke-13 dan 14. Perintahnya itu dia kasih tahu bahwa masuklah. Ternyata kita lihat ya, jalan yang benar yang Yesus mau tuh apa? Masuklah ke pintu yang sesak. Karena lebarlah pintu, luas jalan yang menuju kebinasaan dan banyak orang yang melalui. Nah, ini pintu yang sesak. Masuklah. Jadi ini perintah Yesus ya. Masuklah. Dia kasih, ini jalanku. Pintu yang sesak itu bagaimana? Ayat ke-14 boleh. Pintu yang sesak sempit. Jalan menuju kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi Yesus itu mau kasih tahu, jalanku to be like me itu adalah hal yang gak gampang. Sempit maksudnya tidak enak, tidak nyaman, tertekan, tidak menarik. Dan banyak sekali yang akhirnya tidak bertahan. Makanya akhirnya sedikit tersaring. But walaupun tidak enak, tidak nyaman, tertekan, ada satu janji yang luar biasa. Ada kehidupan. This is the ultimate purpose. Ada kehidupan. Tapi Bapak Ibu gak usah khawatir langsung waduh parah jatuh nih gue gak bisa. No. Kalaupun kita tahu saking pintu itu sempit dan tersaring. Ini yang terpenting. Kita gak bisa lewatin pintu itu sendiri Bapak Ibu. Kita harus melewati pintu itu bersama dengan Yesus. Karena kalau kita gak melewati bersama dia, mental kita. Banyak anak-anak Tuhan yang udah mental. Akhirnya pilih lagi pintu yang besar. Karena dia bilang sedikit. Karena at the end itu dia akan melihat orang-orang yang tahan uji akan mendapatkan kemuliaan kekal. There is a big reward.
Jadi nggak apa-apa lewat pintu yang sempit. Karena memang akan ada reward. But lakukan, masuki, lewati, jalani bersama dengan Yesus. Jangan waktu kita lewat pintu yang sempit kita jauh dari Tuhan. Pasti kita mental. Nah di ayat di 13 juga dikasih tahu. Ada pintu yang luas, banyak yang masuk, tidak susah, enak-enak. Tapi membawa ke dalam relate kembali lagi mungkin di setiap sharing firman. Pak Nino pada suara kasih tahu bahwa Roma 8 ayat 6. Keinginan daging adalah maut. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kalau yang enak-enak itu nggak usah diajarin. Nggak usah dimuridin. Timbul sendiri. Anak kecil kalau mau nakal nggak diajarin. Timbul sendiri karena memang nature kita daging nih lemah Bapak Ibu. But kalau mau berjalan dengan roh memang harus dimuridkan. Memang harus melewati, disebut di situ jalan yang sempit itu harus melewati penderitaan, harus melewati kekurangan, harus melewati penganiayaan, harus melewati ketelanjangan, ketidakadilan. Sama seperti contohnya lagi, Yesus kasih contoh ya. Kalau dia bilang pintu sempit, dia kasih contoh, dia lewat pintu yang sempit Bapak Ibu. It is the cross. Salib. Salib itu adalah how we see his love. Kita nggak ngelihat kasih Kristus itu hanya melalui berkat Bapak Ibu. Mukjizat. Kasih yang terdalam. Bagaimana dia sungguh-sungguh mengasihi kita. It is the cross. It is the cross. Dari kematiannya sampai kebangkitannya agar kita mendapat kehidupan. Makanya dikatakan Paulus yang ku kehendaki adalah persekutuan. Other than mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Agar aku serupa dengan Kristus. Jadi kalau mau dikatakan bahwa jalan yang sempit itu apa sih? Persekutuan di dalam penderitaan Yesus. Hal-hal yang tidak enak. Bagaimana Tuhan di dalam salibnya yang paling menarik, the power of the cross artinya adalah pengampunan. Kasihanilah mereka Bapa karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. This is the meaning of pengampunan. Ini esensial yang sangat kuat dari artinya salib Yesus. Pengampunan. Mengasihi musuh. Ya, semua membenci Yesus loh. Murid-muridnya aja sampai pura-pura gak kenal. Iya kan? Semua dia alamin. Penganiayaan, ketidakadilan, penindasan, semua dia alamin. Tetapi hanya ada satu kalimat yang it's so powerful and itu adalah bukti kasihnya yang sangat sempurna. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. He is begging to the Father. Makanya dibilang di Lukas ada perintah yang gak enak. This is jalan yang sempit Bapak Ibu. Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihinilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini jalan yang sempit.
This is Christ-like, Bapak Ibu. Iya enggak? Kalau jalan yang lebar, enak. Tapi satu hal, saya sangat diberkati dengan waktu Pak Daswar bilang, dahulu kamu. Jadi kalau tiba-tiba ada orang di jalan yang lebar, kita gak boleh menghakimi. We love them. Gak boleh. Karena kita dulu juga begitu Bapak Ibu. Kita dulu penuh dengan hawa nafsu, kita penuh dengan kenajisan, kita penuh dengan kegeraman dahulu. Jadi if we see other people, keep loving. Kasihi. Bukan dihakimin. Yesus itu datang bukan untuk menghakimi. Dia datang itu untuk mengasihi dan menyelamatkan. Ini tugas kita. Ini tugas kita. Karena memang semua kita adalah broken. Semua broken. Dahulu. But now. Jadi ini yang harus kita lihat, ada pintu yang sempit, ada pintu yang lebar. Tapi both God love them so much. Begitu juga dengan kita. Jadi kalau kita lihat power of the cross, we want to be like Kristus kan? Yuk kita belajar seperti yang Yesus bilang. Ampuni musuhmu. Berdoa untuk orang-orang yang menganiaya, membenci, mencaci maki. Berkati mereka. Just do it, udah kayak Nike tuh. Tapi kan Tuhan Yesus bilang jalan yang sempit itu just do it. Kalau kita mau melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena aturan-aturan agamawi. Because I love God so much, waktu dia bilang ampunin. Doain. Walaupun dengan tetes air mata. It is okay. Karena akhirnya dia izinkan itu. Penganiayaan, penindasan, untuk firman ini iya dan amin. Let's we embrace, mari kita tenggelam di dalam kasih Tuhan. Siapakah yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus? Apakah itu penganiayaan? Apakah itu kesesakan? Apakah itu penindasan? Apakah itu ketelanjangan? Apakah itu kemiskinan, kekurangan, pedang, bahaya? Tidak ada yang memisahkan kita dengan kasih Kristus. So, kalau memang ini we have the love of God, bagaimana dia mati di kayu salib, let's we keep loving and stay in love. Sekalipun kita melewati jalan yang sempit, bagaimana caranya? Keep loving and stay in love. Berjalan di dalam Kristus dan terus memberikan, mengasihi sesama kita. Amin. Jadi saya mau mengkonklusikan bagaimana sih jadinya susah banget nih jalan yang sempit. Hal yang pertama yang terpenting. Melewati jalan yang sempit dengan kasih, kita harus mengenali siapa dirimu di dalam Yesus. Ini penting banget. Identitas. We live from His acceptance. Not for the acceptance of other things. Kita ini hidup, kita udah ada pengakuan. Kita ini sudah punya pengakuan dari Tuhan. Jadi kita hidup di dalam pengakuan Tuhan. Nggak cari-cari pengakuan dunia yang lain. Itu dulu. You have to know yourself who is in Christ. His acceptance itu apa? Pengakuan Tuhan mengenai kita itu apa? Engkau anak yang kukasihi. Kepadamulah
ku berkenan. Engkau sudah dibenarkan, engkau sudah dikuduskan, engkau sudah disempurnakan, diselamatkan, dipulihkan. Engkau milikku, engkau berharga di mataku, engkau istimewa. Ini dulu yang harus benar-benar diingat. Anak-anak muda, jangan kejar pengakuan-pengakuan di luar. Kita udah punya pengakuan di dalam Kristus. Yuk hidup di dalam pengakuan itu. Embracing dalam pengakuan itu. Jadi gak jadi baper-baperan. Anak muda itu butuh pengakuan. Terus tersinggung. Bereaksi. Marah. Unfriend tuh. Aduh gak usah. Sosmed tuh saya sejak tanya bilang ya, sosmed tuh drugs. Ternyata kita semua narkoba. Serem ya. Saya coba kurangin, susah. Nggak gampang ya. Coba yuk sama-sama yuk. Kalau udah mulai kebanyakan, woi narkoba woi. Benar saya bilang ke komsel saya. Kita tuh narkoba loh. Hati-hati loh ngomong-ngomongin orang. Benar it's a drugs. Bahkan saya kasih tahu. Dia bungkus. Siapa di sini yang suka banget ngeliat TikTok hamba-hamba Tuhan? Saya suka. Seneng kan? Cepet-cepet gitu. Tik 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 tik. Arti-arti jalan kebenaran dan keselamatan. Tik 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 tik. Feeding enak ya. Ternyata dicurinya apa? Kita jadi nggak suka nih baca ini nih yang ngejelimet kadang-kadang. Dia mau kita come between you and me with this. Kembali ke firman. Gak usah cek-cek. Ini untuk saya juga loh. Saya bukan bilang saya udah superior hebat, enggak. Tapi inilah yang iblis lakukan untuk kita semua Bapak Ibu. Tercuri. Karena kita senang banget. Living in other acknowledgement. Apalagi anak muda. Seneng banget. Saya lihat-liatin gitu. Aduh, gue di ini loh. Aduh. Kalau gak dibales marah. Kenapa sih lo gak add story? Aduh. Maaf. Gak ngecek sosmed. Sering ya. Karena you ngejar malah udah ada acceptance yang penting. Nah sekarang kalau mau ditanya. Tapi gimana sih caranya ngerti acceptance yang penting? Kenal Tuhan dong. Hubungan. It takes 23 years for me untuk mengeksplain ke anak saya loh. Panjang ya perjalanannya. Kan susah ya kalau punya anak-anak kayak kita nih kadang-kadang pura-pura untuk nyenengin. Karena dia takut kan. Tapi the real coba. It takes 23 tahun loh. Akhirnya dia ngerti. Jadi kalau kita punya hubungan mengenal Tuhan secara pribadi. Dan kita benar-benar akhirnya hidup di dalam pengakuan Tuhan loh. Enak banget sebenarnya. Gak apa-apa penganiayaan, penindasan, kesesakan, ketelanjangan terserah deh. But I have the love of God. Itu yang penting. Makanya Tuhan itu bilang. Dia gak pengen korban sembelihan, korban bakaran kita Bapak Ibu. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai akan Allah. Pengenalan akan Allah. Lebih daripada korban-korban bakaran. Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kupandang hina ya Allah. Saya mau mengilustrasikan begini. Korban sembelihan itu dan korban bakaran apa sih? Korban sembelihan dan korban bakaran salah satu contohnya perpuluhan kita mungkin. Persembahan kasih kita atau pelayanan kita. Saya bilang itu tidak salah.
Kemarin kita di Komsel ada pembahasan mengenai perpuluhan ya. Luar biasa. Perpuluhan tidak salah. Tetapi satu hal. Tuhan mau hati yang hancur. Hati yang hancur beda sama hati yang lagi keras gak mau taat tapi ngasih perpuluhan. Beda. Karena kita datang dengan hati yang hancur, bahkan dia bilang, aku gak mau korban sembelihan, korban bakaran. Aku mau kasih setiamu, pengenalan akan aku. Kasih setia itu apa sih? Apakah kita benar-benar setia kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya? Mengenal Tuhan itu adalah mengenal Dia benar-benar sebagai Tuhan yang mencukupkan kita. Jadi Bapak Ibu, satu hal lagi, boleh ada mukjizat, boleh ada berkat. Tapi apakah kita selalu dalam hati yang hancur? Nah, hati yang hancur apalagi? Hati yang hancur itu adalah hati yang mau lewat jalan yang sempit. Kadang-kadang kita pikir kita udah hebat, kasih perpuluhan, kasih pelayanan, kasih semua. Tapi waktu lagi diproses, suruh rendah hati, suruh berdoa, mendoakan orang yang menyakiti, suruh mengampuni orang yang menyakiti. Kita gak mau. Itu bukan hati yang hancur. Jadi hati yang hancur itu adalah hati yang mau lewat dengan jalan yang sempit bersama dengan Tuhan. Amin. Hal yang kedua, bagaimana kita melewati jalan yang sempit itu dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Cocok dengan Filipi 2 ayat 5 kan dibilang aku menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Ini ayat dari tema ini. Tetapi di atasnya dia kasih tahu kira-kira pikiran dan perasaan Kristus itu apa? Salah satunya adalah tidak mencari kepentingan sendiri. Selfless. Maksudnya orang lain lebih penting daripada diri sendiri. Jadi saya punya kesaksian. Kalau kita lagi mengalami kesesakan, penderitaan, lagi lewat jalan sempit nih ya. Yuk. Coba gak mikirin diri. Not think about your crisis. Think about Christ. Waktu berapa adalah. Suatu saat saya lagi kayak aduh kenapa sih gitu. Kayak mengalami tekanan banget gitu. Everybody kayak keep begini. Pokoknya keadaan sangat mengecewakan. Saya naik sepeda. Biasanya saya kalau lagi gitu saya naik sepeda. Tuh saya bilang Tuhan kenapa sih. I don't do this, I don't do that, let's this, that. Nih mulai ya, me. What should I do? Kayak sesak, tertekan gitu. Kayak lagi di penjara kan kalau lagi kayak gitu, bener gak? Kita alamin kok, bener. Penganiayaan, penindasan, kesesakan tuh gak enak. Siapa bilang enak? Tiba-tiba telepon bunyi, lagi naik sepeda nih. Lagi sambil mewek-mewek gitu. Tapi Tuhan ya maksudnya baik banget cara memuridkannya. Tiba-tiba telepon bunyi ada salah satu lah. Ada itu gak sih lemari esmu yang kecil, aku pinjem dong. Dia tahu saya punya lemari es kecil. Kesel banget ya, saya baru dihajar gitu sama orang. Ya nanti dicek ya. Tutup. Terus pas saya lagi naik sepeda, what? Dicek. Buka tuh Tokopedia, beliin aja yang baru. Berapa sih lemari es gitu kan? Ngecek. Katanya dia banyak dia karena urusan catering. Jadi dia takut nanti makanan ini semua daging segala gitu-gitu. Marah juga yang di sana. Ya nanti dicek. Ya beli dong ngapain sih pas saya cek cuman berapa. Terus saya pencet, suami saya bekerja sama gitu. Tolongin yang ini aku lagi naik sepeda, kirimin ini. Oh dia kan jago banget ya. Terus saya cuma bilang gini, gak usah pakai yang bekas deh. Sekarang on the way ya, kirim yang baru. Nangis. Saya tutup telepon terus saya nangis. Karena saya pikir, wow I'm released. Gue bener-bener kayak terbebas dari belenggu, tekanan, segala whatever. Jadi hal yang terakhir itu, yuk waktu lewat jalan yang sempit,
think about other. Tabur hal-hal yang kecil. Tabur penghiburan. Kasih kalimat yang membangun ke orang. Kalau nggak tahu mau ngapain, telepon aja. Woi, apa kabar? Tuhan baik ya, semoga lu baik. Pasti orangnya senang. Tabur pengampunan. Tabur belas kasihan. Apa ya kira-kira? Jadi to conclude this, saya mau kasih tahu. Christ-like, kalau dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Semua 3 hal ini dihubungkan dengan kalimat dan. Jadi tidak ada yang satu tidak penting dibandingkan yang lain. Untuk kita masuk ke jalan yang sempit, ini perintah yang terakhir ya. Persekutuan di dalam penderitaannya. Hal yang pertama mengenal Tuhan itu harus. Hendaklah engkau bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Kalau kita bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, itu benar hanya kasih Kristus aja yang melingkupi kita. Dan kuasa kebangkitan itu kita menjadi orang-orang yang bisa berkuasa. Berkuasa maksudnya apa sih? Kita dimampukan untuk mengampuni. Kita dimampukan untuk berdoa buat orang-orang yang menyakiti kita. Kita butuh kuasa kebangkitan loh. Daging ini lemah. Jadi biarlah Christ-like, keserupaan itu benar-benar ada di 3 hal ini. Kenali dia sungguh-sungguh. Jangan berhenti, jangan bosan-bosan. Karena percaya Bapak Ibu, apabila kita serupa dengan dia, kita akan mengalami kehidupan. Kehidupan adalah Kristus hidup di dalam aku. Sehingga aku bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Lord, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berbicara untuk kami semua. Biar benar Tuhan, kami seluruh jemaat mari saling menopang, saling mengingatkan, kami saling mengasihi, kami rindu Tuhan satu hal, kami mau benar-benar mempunyai Yesus yang hidup di dalam kami Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh belenggu-belenggu apapun Tuhan, ikatan-ikatan Tuhan. Biar benar-benar firman ini iya dan amin. Apapun penganiayaan, penindasan, kesesakan, apapun pedang bahaya, tidak ada yang memisahkan jemaat ini dengan kasih Kristus. Biar benar-benar semua terlepas di dalam kasih Kristus Tuhan. Sehingga kami mau menjadi orang-orang yang benar-benar suka banget untuk diproses seperti Engkau. Thank you Lord, thank you for the word. Terima kasih untuk hadirat-Mu, ubahkan kami terus Tuhan. Kami rindu selalu untuk menyenangkan hati-Mu. In Jesus mighty name we pray. Haleluya, amin. Siapa diberkati pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian? Wow. Untuk Christ-like kita harus berbuat sesuatu. Nggak diam-diam aja. Tapi yuk kita berbuat sesuatu. Seperti apa yang firman Tuhan pada pagi hari ini. Amen. Ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Ada hal yang kita nggak suka yang harus kita lakukan. Ada hal yang berlawanan dengan keinginan kita yang harus kita lakukan. To become like Christ-like. Terima kasih Bu Friska. Bapak Ibu sekalian, gereja kita tidak membaptis anak kecil. Tapi gereja kita melakukan namanya dedication, child dedication. Artinya apa Bapak sekalian? Kita membawa anak-anak itu kepada Tuhan. Jadi kenapa kita tidak membaptis anak-anak kecil? Karena apa? Karena waktu mereka anak-anak kecil mereka belum ada pengertian, belum tahu apa yang sedang mereka lakukan. Tapi itu merupakan satu iman daripada orang tuanya, langkah iman daripada orang tuanya untuk menyerahkan anaknya, mempercayakan anaknya kepada Tuhan, supaya anak itu boleh bertumbuh di dalam pertolongan Tuhan. Waktu orang tuanya membesarkan, ada pertolongan Tuhan, sampai tadi Friska bilang, akhirnya anaknya Keisha bisa mengerti siapa Yesus.
Dan itulah yang namanya kematangan rohani, sehingga waktu itu dia melakukan kata, I want to be baptized in the water. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, waktu mereka masih kecil, yang kita lakukan bukannya baptisan, tapi iman daripada orang tuanya untuk menyerahkan anaknya ke tangan Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Matius 19 ayat 13 sampai 15. Matius 19 ayat 13 sampai 15. Coba, Jo. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Ya. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu, tapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya di atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Tuhan Yesus juga sudah memberikan contoh Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan ingin orang tua membawa anak-anak mereka kepada Yesus. Jadi waktu penyerahan anak itu bukan iman daripada anaknya karena anaknya belum ngerti, tapi iman daripada orang tua. Amin. Nanti siang kita akan masuk dalam baptisan, di situ baru kita lihat namanya iman dan keputusan orang dewasa, akan saya jelaskan lagi. Amin. Mari saya undang bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan membawakan anaknya. Tolong tulisannya. Saya minta istri saya boleh naik ke atas. Saya minta Pak Daswar juga dengan Ibu Magda. Haleluya, haleluya. Saya bisa undang ke atas Bapak Edo Jayaputra dan Ibu Tanya Jayaputra dan putra mereka Elkana Tarendra Konstan Jayaputra. Saya juga minta Pak Riki Jalendra dan Ibu Natasha Jalendra juga. Pesik boleh naik ke atas. Dengan putra mereka Noah Aziel Jalendra. Dan juga putra mereka yang kedua Axel Jalendra, Nathanael Axel Jalendra. Boleh naik ke atas. Ya. Kemudian saya boleh memanggil Pak Erwin Larry Holmes Purba dan Ibu Stephanie untuk mengantar putri mereka Prinsesa Yemima Purba dan juga putra mereka Benaya Jordan Purba. Ya. Dan juga saya mengundang Bapak Arjuna Octavianus Pasaribu dan Ibu dalam mengantar putri mereka yang pertama, Mikaela Niashiana, susah nih namanya sekarang ya. Mikaela Niasasian. Oke, Niasasian. Hah? Niahasian. Oh, Niahasian, Wiranti, aduh maaf ya. Saya jadi teringat ada orang yang bilang, in the beginning, in the beginning. In the beginning susah banget ya. Niahasian, maaf ya, Niahasian, aduh. Mana Niahasian? Itu dia Niahasian. Dan juga adiknya Kitra Kiandra Octaviani, mana dia? Waduh pakai lipstick lagi, cantik banget ya. Haleluya, kita akan Bapak Ibu sekalian. Jadi pagi hari ini kita akan menyaksikan iman orang tua membawa mereka. Amin. Kita mendukung doa supaya mereka dapat betul-betul membawa pertumbuhan anak-anak ini. Dan kami percaya seperti firman Tuhan tadi katakan, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, bawalah anak-anak itu kepadaku. Ya, Tuhan mau orang tua, dan ini respon yang luar biasa dari orang tua, membawa anak-anaknya kepada orang tua. Amin. Saya mulai dari ujung kiri dulu ya. Ini ngapain ini ikut kakaknya? Udah, berjanji untuk menjaga kak adiknya. Saya mau dipegang Elkananya sini.
Kok tidur? Bangun. Nama cucu sendiri nggak hafal. Elkana Tarendra Constant Jayaputra. Oh, sebelum saya ngundang ininya juga dong. Mana opa omanya mau ikut naik nggak? Ayo sini, opa dan omanya boleh naik, boleh naik, boleh naik. Besan gua boleh naik, boleh sini. Sini, saksikan cucunya, ayo dong. Nggak mau? Dari situ aja doainnya ya. Oke. Oh, God is so good. Elkana Tarendra Constant Jayaputra. Bersama dengan iman orang tuamu, aku serahkan engkau dalam perlindungan, pertolongan Tuhan Yesus. Mulai sekarang, perlindungan pernyataan Tuhan, ya dan amin, jelas dalam kehidupanmu. Aku berdoa untuk kedua orang tua, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan engkau kemampuan untuk boleh memimpin, menjaga dan melindungi Elkana. Dan membawa sampai dia memutuskan, Papa, Mama, aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan aku mau dibaptis. Berikan mereka kemampuan, baik secara rohani, kemampuan finansial juga untuk membesarkan anak-anak mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wah, masih tidur terus nih. Wah. Yang kedua, kedua putra daripada Pak Riki dan Ibu Tasya. Mau digendong? Enggak. Oke. Panggilannya apa nih? Noah Jalendra, aku serahkan engkau bersama dengan iman kedua orang tuamu, Papa Riki dan Mama Tasya, menyerahkan engkau ke dalam pertolongan Tuhan Yesus sendiri. Mulai hari ini engkau tidak akan berjalan sendiri, tapi ada malaikat dari surga menjaga engkau, melindungi engkau. Dengan iman kedua orang tuamu, engkau akan berjalan bersama dengan pertolongan Tuhan. Begitu juga untuk Nathanael Jalendra. Aku berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini engkau tidak berjalan sendiri, tapi ada pertolongan Tuhan menyertai engkau. Sekali lagi aku satukan iman kedua orang tuamu bersama dengan kami semua, para elders, para jemaat, menyerahkan engkau, Nathanael Axel Jalendra. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa untuk Ricky dan Tasya. Berikan ke mereka kemampuan menjadi orang-orang tua yang takut akan Tuhan, menuntun anak-anak mereka dalam kehidupan yang mengenal engkau. Berikan mereka kemampuan finansial juga Tuhan, untuk boleh memberi mereka berkat, makanan, dan apa yang dibutuhkan anak-anak mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Ini anak-anaknya Pak Purba nih. Ada Prinsesa Yemima Purba dan Benaya Jordan Purba. Putri pertama dari Pak Erwin dan Ibu Stefani. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Prinsesa Purba, aku satukan iman percayaku bersama-sama dengan kedua orang tuamu dan mengatakan bahwa mulai hari ini engkau tidak akan berjalan sendiri, tapi pertolongan Bapa di surga menyertai engkau, menjaga dan melindungi engkau. Begitu juga dengan Benaya Jordan Purba. Aku berkata dalam nama Tuhan Yesus, aku satukan imanku bersama dengan kedua orang tuamu, menyerahkan engkau ke dalam tangan Tuhan Yesus. Mulai sekarang engkau akan berjalan bersama dengan dia. Dan iman percaya orang tuamu akan menjaga dan melindungi engkau. Aku berdoa juga Tuhan Yesus untuk kedua orang tua, Bapak, Pak Erwin, dan Ibu Stefani. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka kemampuan rohani dan kemampuan finansial untuk boleh membimbing dan membesarkan anak-anak mereka. Aku percaya Tuhan, kedua anak ini akan bertumbuh dengan pertolongan Tuhan melalui hikmat yang kau berikan kepada kedua orang tua mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada suara?
Sulung ya. Mikala Nia. Oke. Mikala. Tadi salah namanya yang panggil ya. Hasian Wiranti. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk melepaskan berkat Yes. Mikala Nihasian Wiranti. Kiranya Tuhan mulai sekarang hari ini menyertai setiap langkah, setiap pikir, setiap hati daripada Amin. Mikaela. Amin. Biar kiranya dengan iman daripada orang tua mereka, Amin. supaya iman daripada orang tuanya mereka akan menjaga ya Tuhan, dan percaya kepada Yesus Kristus Amin. dan Amin. Roh Kudus Amin. akan Amin. membimbing Amin. Mikaela Thank you, Lord. sekarang sampai Amin. selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam Terima nama kasih. Tuhan Yesus Kristus aku berdoa kepada orang tua, ayah dan ibu daripada Mikaela. Yes, betul Kiranya Tuhan. roh Berdoa. pengetahuan, kecerdasan, hikmat, dan berkat daripada Tuhan melimpah kepada mereka, supaya mereka dikuatkan untuk menjaga, mengajar, memperbaiki Tuhan kehidupan Mikaela sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Satu lagi ya. Kitra Kiandra Oktiviani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan berkat kepada Kitra. Kiranya mulai hari ini, penyertaan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan membimbing kepada pertumbuhan iman daripada Kitra. Biarlah segala pengetahuan daripada Kristus akan mengalir kepada Kitra dan menjaga segala pertumbuhan, sehingga bersama iman orang tuanya sesuai dengan kehendak Kristus akan menjadi anak yang taat kepada orang tua dan setia kepada Kristus. Dan aku berdoa kepada orang tua, ayah dan ibu daripada Kitra, kiranya hikmat, pengetahuan dan kecerdasan turun kepada orang tua ini, serta berkat yang melimpah untuk menjaga untuk pertumbuhan anak ini sesuai dengan kehendak Kristus. Aku berdoa Tuhan melepaskan berkat, segala berkat kepada mereka Tuhan, satu keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Mengikut Yesus keputusanku. Mari jemaat kita bersama-sama berdiri. Kita deklarasikan satu pujian, mengikut Yesus keputusanku. Bukan, mengikut Yesus keputusanku. Minta G. Yesus, Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, amin. Mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, amin, ku tak ingkar. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the world behind, the cross before me, the cross before me.
yang baik, biarlah pujian ini menjadi keputusan kami yang tidak pernah akan berubah, Tuhan. Bahwa mengikut Yesus adalah keputusan kami. Terima kasih Bapak yang baik, walaupun pintu itu sempit, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak kesulitan, walaupun banyak kesukaran, walaupun banyak masalah, kami katakan tetap mengikut Yesus adalah keputusan kami. We choose you, Lord. We choose you, Lord. We choose you, Lord. Pada saat kami banyak pilihan, kami katakan kami pilih Yesus. Kami pilih untuk menjadi serupa dengan Kristus, Tuhan. Apapun tantangan, apapun tawaran yang diberikan oleh dunia, kami katakan kami mau memilih menjadi serupa dengan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Jadikan itu keputusan kami, Tuhan. Khususnya Tuhan, firman Tuhan sendiri mengatakan, di akhir zaman ini akan banyak sekali pengajar-pengajar sesat. Akan banyak sekali timbul nabi-nabi palsu. Tapi kami katakan, kami tidak akan lepas pandangan kami dari salib Kristus, Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat di tempat ini terlindungi, terjaga, terproteksi dari semua ajaran sesat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Engkau sendiri akan memegang setiap tangan kami dan menuntun kami di jalan yang benar senantiasa. Thank you God, because we love you so much God. Kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau Tuhan. Dan kami mengatakan Tuhan, Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Dan kami mengatakan Tuhan, aku dan segenap keluargaku, kami hanya mau beribadah kepada Engkau saja. Tuhan satu-satunya, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih, berkati Tuhan keturunan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, bahkan cicit-cicit kalau yang sudah ada. Biarlah Tuhan firman Tuhan ya dan amin terjadi. Anak cucu orang benar perkasa di bumi Tuhan. Anak cucu orang benar perkasa di bumi Tuhan. Anak cucu orang benar perkasa di bumi. Terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami perkatakan setiap kali firman Tuhan. Dan kami katakan, faith begets fact. Iman mendatangkan kenyataan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan siap pulang dari tempat ini. Kami siap menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, yuk kita angkat tangan. Dan terimalah berkat Tuhan. Wow, thank you God. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biar tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati, jangan lupa jalan di jalan yang sempit. Karena di situ ada damai sejahtera Allah. Amin. God bless. Shalom. Mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku taikkan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku taikkan, ku taikkan, ku taikkan, ku taikkan, ku taikkan, ku taikkan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati waktu dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan. Shalom.